Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Besen Haji. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai penulisan laporan penelitian sosial. Kita langsung aja ke videonya, ini dia. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita berada di pembahasan yaitu penulisan laporan penelitian sosial. Nah, oke, langsung aja. Nah, di sini ada bagan atau kerangka yang akan kita bahas nanti. Yang pertama itu menyusun garis besar laporan penelitian, terdiri dari syarat, penulisan laporan, bagian-bagian laporan penelitian. Yang kedua ini menyusun hasil penelitian, terdiri dari rancangan, pembahasan analisis, kesimpulan. Yang ketiga ini merumuskan kesimpulan dasaran. Yang keempat ini saya tidak akan bahas karena di sini sesuai tema, yaitu penulisan laporan penelitian sosial. Jadi mendiskusikan itu tidak akan saya bahas. Oke, langsung aja. Yang pertama itu menyusun garis besar laporan penelitian, terdiri dari syarat-syarat penulisan laporan penelitian. Yang pertama, penulis laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu akan dituju. Jadi penulis itu harus laporan ini atau penelitian ini akan dituju kemana, apakah masyarakat atau pemerintah dan sebagainya. Yang kedua, penulis laporan harus menyadari bahwa pembaca laporan tidak mengikuti semua kegiatan penelitian. Oleh karena itu, jadi si penulis ini harus jelas mengemukakan fakta-fakta mengenai pemecahan masalah. Nah, setelah itu yang ketiga ini penulis laporan harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan minat baca laporan tidaklah sama. Jadi pengetahuan si peneliti ini itu harus mampu lah pengalamannya, latar belakangnya, dan minat baca si laporan ini, kayak misalnya apakah masyarakatnya itu minat bacanya tinggi atau tidak. Nah, jadi tentang suatu topik. Yang keempat ini penulis laporan harus yang pertama menggunakan bahasa komunikatif baik dan benar. Yang kedua sistematis, yaitu langkah-langkahnya harus benar dan sesuai, yaitu teratur, tidak berantakan. Nah, next. Nah, di sini ada lagi yang terkait dengan penyusunan garis besar itu bagian-bagian laporan penelitian. Yang pertama, bagian pendahuluan, halaman judul, kata pengantar, kayak penulis itu ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dan sebagainya. Nah, di kata pengantar ini pada bagian bawah tertera tanggal, bulan, tahun penulisan, dan nama lengkap peneliti atau badan sponsor lainnya. Daftar isi ini berisi tentang kayak pokok-pokok yang akan dibahas. Nah, jadi bagian-bagian dari laporan sehingga hubungan antara satu dengan bagian lainnya dapat dilihat. Kayak dicantumkan halaman atau yang lain, lampiran-lampiran dan sebagainya. Yang keempat ini daftar tabel dan daftar gambar ilustrasi, itu diagram itu satu kesatuan. Jadi seandainya laporan tidak dapat tabel dan sebagainya itu, maka halaman ini tidak perlu dibuat. Jadi sebaliknya, apabila terdapat tabel dan gambar grafik, maka halamannya harus dibuat dengan jelas. Oke, next. Yang kedua itu isi laporan. Ya, dari isi laporan ini, bab pertama itu pendahuluan, ya latar belakang, mengapa si peneliti ini membuat penelitian ini. Yang kedua, permasalahan apa yang akan diangkat atau dipecahkan. Yang ketiga, pertanyaan penelitian, kayak misalnya apa dan apa, tentang variabel A, gimana, dan sebagainya lah. Yang keempat itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk apa, dan sebagainya. Nah, yang kelima ini kegiatan penelitian, kayak misalnya observasi atau eksperimen, atau kegiatan itu seperti apa, kelompok atau individu lah, seperti itu. Bab kedua yaitu kerangka teori.
Yang pertama itu ada tinjauan pustaka. Maksudnya ini pustaka ini kayak referensi lah. Nah, yaitu yang keduanya itu kerangka teori. Kerangka teorinya ini apa yang akan dipakai teorinya. Nah, seperti itu. Oke, next. Bab 3 metodologi penelitian. Yaitu di sini menerangkan subjek, objek, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, cara pengolahan data dan sebagainya. Yaitu yang pertama pendekatan penelitian. Seperti apa pendekatannya? Yang kedua jenis-jenis penelitiannya. Nanti si peneliti ini maksudnya nanti jenis penelitiannya seperti apa? Apakah historis, observasi, eksperimen dan sebagainya. Nah, subjek penelitian ini apa? Nah, itulah. Yang keempat ini teknik pengumpulan datanya itu seperti apa? Apakah mengisi kayak selembaran gitu atau interview atau wawancara lah macamnya. Nah, setelah itu teknik analisis datanya itu bagaimana? Nah, setelah itu bab keempat. Bab keempat ini ya hasil penelitiannya. Nanti si penulis ini menjabarkan hasil yang telah ditelitinya setelah bagian metodologi. Nah, terus next bab kelima ini kesimpulan dasaran. Nah, setelah si peneliti memaparkan hasil penelitiannya, nah setelah itu bab kesimpulannya, si peneliti harus membuat kesimpulan terkait apa yang telah ditelitinya. Dan juga saran dari peneliti tentang suatu masalahnya atau penelitiannya yang diangkat di kalangan masyarakat. Nah, next. Bagian penelitian lainnya yaitu bagian penutup. Bagian penutup ini ya pertama itu kepustakaan, referensinya apa dan sebagainya. Itu yang kedua lampiran. Lampiran ini kayak sebuah apa ya foto gitulah, foto data melakukan penelitian, kegiatan-kegiatannya, indeks. Yang ketiga indeks. Nah, di sini ada contoh penulisan daftar pustaka yang benar. Bremen Allen. Nah, di sini nama si penulisan dari suatu bukunya yaitu Alan Bremen Allen. Tahun terbitnya itu pembuatannya itu 2012. Ini nama judul bukunya. Nah, di sini kota terbitnya, di sini diterbitkan di media mana? Di Oxford University Press. Nah, di sini yang bersama sih, cuma yang berbeda itu di sini judulnya itu di setelah nama penulis, kota, ini media persnya, ini tahun terbitnya. Oke. Nah, setelah itu menyusun laporan penelitian secara tertulis sesuai kaidah karya tulis ilmiah. Nah, beberapa ahli membagi laporan penelitian atas 3 bagian besar, yaitu bagian rancangan penelitian, pembahasan dan analisis hasil penelitian. Yang ketiga kesimpulan. Nah, bagian rancangan penelitian ini biasanya telah disusun sebelumnya mengadakan penelitian. Jadi si peneliti atau penulis ini membuat rancangan dulu lah sebelum mengadakan penelitian. Pada tahapan pelaporan, rancangan penelitian diperbaiki, disempurnakan. Dalam perancangan penelitian, penulis menguraikan masalah penelitian, tinjauan pustaka, metodologi digunakan. Yang kedua, pembahasan analisis dan hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif, pembahasannya dilakukan secara stimulan. Nah, dan sebagainya. Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari si penulis ini tentang apa yang ditelitinya. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai penulisan laporan penelitian sosial yang saya jabarkan. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thanks for watching. Dah.